Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik serta teman-teman Y3C yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya serta kasih sayangnya kita semua dapat bertemu kembali, berkumpul kembali pada perkuliahan daring Sabtu pagi ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Tita Benita Syaban. Saya selaku moderator dari kelompok 9. Pada hari ini saya mewakili kelompok 9 untuk menjadi moderator untuk presentasi kelompok 9 di mata kuliah perkembangan peserta didik. Hari ini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pembinaan dan pengembangan bakat pada peserta didik. Adapun kelompok yang mengerjakan presentasi ini ada saya Tita Benita Syaban, ada Desi Anggraini, ada Desi Wulanugraha, serta Andre Kusnadi. Jadi sebelum saya mulai presentasi hari ini, izinkan saya mewakili teman-teman kelompok 9 untuk memohon maaf jika nanti selama presentasi saya atau teman-teman saya ada salah bicara di dalam makalah maupun slide Salindia atau PPT, mungkin ada kesalahan penulisan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau oleh sebab itu, kami dengan sangat terbuka dan sangat mengharapkan adanya kritik dan saran agar kedepannya kami dapat lebih baik lagi. Serta sesi diskusi tanya jawab akan kami buka setelah video presentasi kami berakhir atau 30 menit setelah presensi diberikan. Baik, jadi hari ini kelompok 9 akan membicarakan tentang pengembangan bakat. Jadi pengembangan bakat di sini ternyata kalau kita suka bakat dan minat itu erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sering banget mendengar, oh bagus banget bakatnya, oh kamu minatnya di mana sih gitu ya. Jadi kurang lebih dalam pendidikan tuh erat sekali gitu. Jadi pendidikan sendiri kan merupakan proses untuk memanusiakan manusia melalui pembelajaran dalam bentuk aktualisasi potensi. Nah, potensi ini terdiri dari bakat dan minat. Jadi ternyata bakat dan minat itu sangat berkaitan dan beraratan. Nah, gimana sih berkaitan dan beraratannya? Apa sih bakat sendiri, apa sih minat sendiri gitu. Jadi tentunya akan kami bahas secara detail. Tentunya mungkin tidak sempurna seperti yang tadi saya bilang. Saya mohon maaf jika mungkin presentasi kami ada kesalahan atau pemahaman kami yang salah. Tapi tenang aja, kami tetap akan mempresentasikan. Jadi kepada Wulan, apa sih bakat dan minat itu gitu? Apa sih pengembangan bakat itu bagaimana sih gitu? Akan dijelaskan oleh Desi Wulanugraha. Kepada Desi Wulanugraha saya persilakan. Terima kasih Bu Tita, saya Desi Wulanugraha, NPM 202021500588. Saya akan menjelaskan mengenai materi pembinaan dan pengembangan bakat sebagai berikut. Pengertian bakat dan minat. Pengertian bakat adalah kemampuan dasar atau kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang dimana artinya seseorang harus belajar meskipun waktu yang dibutuhkan relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik, karena bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Contoh, seseorang anak yang memiliki bakat melukis, ia akan lebih cepat menyelesaikan hasil lukisannya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berbakat. Pengertian bakat menurut para ahli. 1. S.C. Utami Munandar tahun 1985 menjelaskan bahwa bakat atau aptitude adalah kemampuan seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dan bawaan agar dapat mencapai impian yang diwujudkan. 2. Kartini Kartono tahun 1979. Bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada dalam diri individu yang dimiliki sejak awal kehidupan dan mengembangkan
pengembangan keahlian, keterampilan, dan bakat tertentu sehingga masih dapat tumbuh dan dikembangkan. 3. William B. Michael, bakat merupakan kapasitas yang ada pada diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta dalam melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. 4. Sarwono, tahun 1986. Bakat adalah kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mendukungnya dengan latihan khusus dalam mencapai keterampilan khusus serta harapan. 5. Suganda Pubakawaca, tahun 1982. Bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak jika seseorang tersebut mendapat kesempatan dan kemungkinan nyata untuk dapat mengembangkannya. 6. Wordsworth dan Marquez, bakat adalah sebuah potensi yang mana dapat diramalkan serta diukur melalui sebuah tes. Oleh karena itu, bakat dapat dikategorikan sebagai sebuah kemampuan. Kemampuan tersebut memiliki 3 arti diantaranya. A. Prestasi. Prestasi merupakan kemampuan aktual yang mana dapat diukur dengan menggunakan alat ataupun dengan tes tertentu. B. Capacity. Capacity merupakan kemampuan potensial yaitu yang dapat diukur dengan cara tidak langsung yaitu melalui pengalaman individu yang dapat dikembangkan dengan perpaduan antara dasar dengan latihan yang intensif serta pengalaman. C. Bakat, yaitu kualitas yang hanya dapat diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu. 7. Crow dan Crow, tahun 1989. Bakat adalah sebuah kualitas yang dimiliki oleh setiap orang yang mana dalam tingkatannya yang sangat beragam satu sama lain. Oke, kita lanjutkan. Ya, terima kasih Desi Wulanugraha. Selanjutnya saya akan menggantikan Andre Kusnadi. Jadi selanjutnya adalah tentang selanjutnya masih tentang definisi bakat dari pendapat Bapak Ngalim Purwanto. Dalam buku Psikologi Pendidikan, kata bakat lebih dekat definisinya dengan bakat yang memiliki arti pembawaan, yang makna mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki seseorang. Selanjutnya ada Bapak Brigham dalam Surya Brata tahun 1995. Bakat merupakan suatu yang menjadi titik berat yang sudah dimiliki setiap manusia yang telah didapatkan dari latihan-latihan tertentu, dari performa atau kinerjanya. Nah, yang terakhir ada dari Bapak Guy Ford dalam Surya Brata juga tahun 1995, di mana bakat merupakan kemampuan kinerja yang mencakup dimensi psikomotor, dimensi intelektual, serta dimensi presensi. Seperti kita tahu, psikomotor itu berarti motorik, bergerak. Terusnya dimensi intelektual, otak, selama dimensi presensi. Presensi itu kehadiran, jati diri kita, kehadiran diri kita dalam aktualisasi bakatnya. Selanjutnya minat. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada suatu kegiatan yang diminati. Minat juga dinilai sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajari atau menunjukkannya dengan kinerja yang tinggi. Jadi itu minat. Jadi minat itu lebih ke ingin tahu, perhatian, memberi kesenangan. Beda dengan bakat. Bakat tuh udah kurang lebih kayak sejalan dengan teori naturalisme, nativisme, di mana setiap orang lahir tuh pasti udah punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau minat sendiri biasanya tumbuh saat orang itu berkembang. Jadi kadang-kadang tergantung lingkungan minatnya. Nah, selanjutnya pengertian minat juga menurut para ahli. Nah, di sini pengertian minat menurut para ahli yang ditulis oleh kelompok kami ada 2 ahli. Ada yang ahli pertama, Miprate dan Slameto tahun 1988, di mana menurut Miprate dan Slameto, minat adalah suatu perangkat
perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu ke suatu pikiran tertentu. Itu minat. Jadi mengarahkan individu ke suatu pikiran tertentu. Jadi di sini ada perasaannya, ada harapannya, ada pendiriannya gitu. Nah, selanjutnya ada ahli yang kedua namanya Hilgard dan Slameto pada tahun 1988. Minat itu suatu proses yang tetap untuk diperhatikan dan difokuskan pada sesuatu yang diminati dengan perasaan senang dan puas. Minat, karena minat tuh biasanya dari dalam diri si individunya sendiri gitu. Jadi pengen lebih tahu deh tentang ini gitu. Minatnya lagi di minat bahasa, biasanya pengen belajar bahasa Korea gitu, karena lingkungannya atau yang sedang digandrungi itu Koreanya misalnya, itu minat. Tapi kalau bakat tuh tanpa disadari sudah ada pembawaan sejak lahir. Jadi di sini bakat akan sudah dikembangkan dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat. Jadi bakat tuh nggak bisa dikembangin kalau nggak ada minatnya gitu. Jadi pertama kali kita masing-masing pasti punya bakat. Tapi kalau akhirnya kita nggak punya minat, jadi nggak bisa nggak bisa dikembangkan lagi bakatnya. Nah, untuk hal tersebut yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni, tanpa minat untuk hitung-hitung seseorang tidak akan berkembang jadi seorang ahli matematika. Jadi mungkin bakatnya ada untuk berhitung cepat, untuk keren banget lah matematika. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah latihan, gimana bakatnya bisa berkembang, atau gimana bakatnya bisa lebih luas gitu. Ternyata dia nggak punya minat di bidang matematika. Sebenarnya ada bakat. Jadi ada orang mungkin yang nggak perlu effort lebih atau usaha lebih untuk menghafal sesuatu, tapi dia mudah ingat gitu. Mungkin bakatnya memang diingat gitu, tapi ternyata dia nggak punya minat untuk belajar gitu. Susah, jadi nggak bisa ingat apa-apa juga. Nah, selanjutnya macam-macam bakat. Jadi tes bakat itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai area minatnya di bidang-bidang tertentu, untuk kemudian merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan. Nah, melalui tes bakat juga diperoleh gambaran mengenai bidang kemampuan dan minat seseorang. Hasil tes bakat tidak menentukan dengan mutlak pekerjaan atau karir apa yang harus dijalani. Bisa digarisbawahi, hasil tes bakat tidak menentukan dengan mutlak pekerjaan atau karir apa yang harus dijalani. Juga tidak untuk menjawab pertanyaan yang sangat khusus. Jadi bakat sendiri pun terbagi dalam beberapa macam gitu ya. Ada beberapa kategori. Ada bakat umum yang pertama. Bakat umum itu kemampuan yang berupa potensi dasar yang sifatnya sudah umum. Bisa juga diartikan bahwa bakat ini dimiliki oleh semua orang dan sudah menjadi hal yang lumrah. Bakat umum, kemampuan yang berupa potensi dasar yang sifatnya sudah umum. Bisa juga diartikan dengan bakat ini dimiliki oleh sifat yang sudah lumrah. Kira-kira menurut teman-teman dalam kehidupan sehari-hari bakat umum nih dalam hal apa coba? Nah, contoh bakat umum yang biasa dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya tanpa kita sadari adalah mampu berbicara, mampu berpikir, mampu bergerak. Itu sebenarnya bakat umum. Cuman yang membedakan minatnya. Biasanya orang minat dengerin radio, terus dia jadi terstimulasi atau termotivasi untuk wah seru juga ya jadi penyiar radio gitu. Berbicaranya mulai mengikuti si penyiar radio, berbicaranya mulai mengikuti tokoh-tokoh masyarakat yang dia suka dengarkan gitu. Itu jadi akhirnya contoh nyata ya, bakat umum bergerak lurus dengan minat. Nah, terus mampu berpikir gitu. Kita biasa kan berpikir, ada manusia tuh kan beda sama hewan katanya karena kita bisa berpikir, punya akal budi yang lebih dari hewan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu tuh berpikir. Nah, gimana caranya bakat ini berbeda dengan yang lain gitu. Bakat kalau misalnya mau jadi bakat khusus tuh gimana ya, minatnya mungkin dia lebih suka menganalisa kasus, lebih suka memecahkan misteri gitu, suka baca-baca novel misteri gitu. Jadi bakat berpikirnya lebih terasah. Beda sama bakat umum yang dimiliki orang-orang lain ya, cuma berpikir aja sebelum bertindak, ngomong aja tanpa dipikirin, atau bergerak aja tanpa tujuannya gitu. Kurang lebih bakat umum. Bakat umum jadi yang tanpa kita sadari adalah berbicara, berpikir, dan bergerak. Jadi kalau misalnya orang bilang gue nggak punya bakat, tuh salah ya. Jadi kita bisa bicara, berpikir maupun bergerak merupakan bakat umum.
Nah, selanjutnya bakat khusus. Bakat khusus tuh bakat yang tidak dimiliki orang-orang umum. Jadi benar-benar khusus aja gitu. Orang-orang tertentu aja yang punya bakat ini gitu. Yang paling sering kita jumpai itu biasanya orang-orang dengan bakat ini ya. Kalau jadi bahasa ilmiahnya itu gimnastik, tapi disebutnya manusia plastik gitu karena dia sangat lentur banget, jadi badannya lentur, jadi dia punya bakat yang yang susah dimiliki orang. Biasanya orang yang sering gimnastik badannya kan luntur, tapi mungkin butuh proses yang cukup panjang. Tapi kalau misalnya orang yang punya bakat lentur banget gitu, dia jadi khusus, dia cuma punya dia seorang gitu. Nah, terus selain itu ada orang yang punya bakat dalam bidang musik. Ada misalnya dalam satu kelas gitu ya, ada kelas musik, kalau saya salah bisa dikoreksi. Misalnya bakat khusus ini contohnya, misalnya dalam satu kelas ada satu kelas musik, beberapa siswa, ada satu siswa mungkin lebih cepat menguasai musiknya atau menguasai pelajarannya karena sebenarnya dia sudah punya bakat ini gitu, tapi dilanjutkan dengan minatnya. Sama seperti tadi pembicara, penyiar radio, mungkin awalnya bakatnya memang sudah ada, bakat umumnya berbicara, namun saat seseorang ini distimulasi atau termotivasi untuk belajar sesuatu, akhirnya menjadi bakat yang luar biasa. Tapi ada juga di sini contoh lain bakat khusus tuh, misalnya jenis-jenis bakat yang berbeda dari orang-orang lain, misalnya linguistik, menganalisis kasus, gitu-gitu sih kalau misalnya saya baca di Google. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Anggraini. Kepada Desi Anggraini saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Saya Desi Anggraini akan melanjutkan materi tentang bakat khusus. Bakat khusus ini terdiri dari beberapa diantaranya, yaitu bakat verbal. Bakat verbal yang ditunjukkan dengan konsep dalam kata. Bakat numeral. Bakat ini mengenai konsep dalam bentuk angka dan kata. Dan bakat skolastik, kombinasi dari bakat dan angka. Bakat ini meliputi kemampuan dalam menalar, berpikir, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lain-lain. Bakat seperti ini biasanya ditemukan oleh seorang akuntan, ilmuwan, pemrograman, dan lain sebagainya. Selanjutnya bakat abstrak. Bakat seperti ini bukan bentuk angka atau kata, tetapi lebih ke bentuk pola, rancangan, bentuk, dan bentuk serta posisi. Selanjutnya ada bakat mekanik. Bakat ini biasanya dalam bentuk prinsip umum IPA, tata kerja, alat-alat, dan lain sebagainya. Selanjutnya bakat relasi ruang atau spasial. Bakat ini digunakan dalam mengamati dan berceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir pola 3 dimensi. Bakat ini biasanya membuat seseorang memiliki sifat yang tajam dalam detail visual. Biasanya bakat ini dimiliki oleh seorang fotografer, artis, pilot, arsitek, dan profesi lainnya. Selanjutnya ada bakat ketelitian klerikal. Bakat ini berupa menulis, meramu, dan laboratorium, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada bakat bahasa. Bakat ini merupakan bakat penalaran analisis bahasa. Contohnya, bidang yang merupakan asal dari bakat bahasa adalah siaran, editing, hukum, pramuniaga, dan jurnalistik, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ciri-ciri bakat. Ciri bakat yang pertama, ketika melakukan aktivitas bakat akan membuatnya lupa waktu. Yang kedua, menghargai sesuatu yang berhubungan dengan bakat akan terasa lebih mudah. Yang ketiga, hasil pekerjaan yang sesuai dengan bakat hasilnya selalu maksimal, walaupun persiapannya minimal. Yang keempat, aktivitas yang sesuai dengan bakat menjadikan Anda lebih unggul daripada yang lain. Yang kelima, ada kepuasan ketika menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bakat. Selanjutnya ada pengembangan bakat. Setiap anak memiliki kelebihan dan talenta yang sebagian besar sudah tampak pada usia dini.
Namun tidak jarang pula masih ada kemampuan dan bakat lain yang baru muncul di usia remaja atau bahkan pada periode perkembangan lebih lanjut. Usia remaja merupakan periode perkembangan dengan keinginan tahu yang tinggi, khususnya untuk berbagi yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Oleh karenanya, dengan bimbingan yang terarah, masa remaja bisa menjadi masa yang menguntungkan untuk anak mengembangkan bakat dan kemampuan tertentu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua, guru, dan lingkungan dekat anak untuk mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Yang kedua, bantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Yang ketiga, kembangkan konsep positif pada anak. Yang keempat, perkaya anak dengan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Yang kelima, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar dan menekuni bidang keunggulan serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Selanjutnya, tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Selanjutnya, stimulasi anak untuk meluaskan kemampuan dari satu bakat ke bakat yang lain. Kedelapan, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan oleh anak. Kesembilan, sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat anak. Kesepuluh, dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakat. Yang terakhir, jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua atau guru dengan anak dan remaja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tita. Silakan Kak Tita. Wah, nggak berasa ya kita udah di ujung presentasi dari kelompok 9 ya teman-teman. Jadi tadi setelah dapat penjelasan dari Desi Ulanugraha, Desi Anggraini, dan Andre Kusnadi, kira-kira gini kesimpulannya. Jadi bakat dan minat itu pengertiannya banyak banget, ahli yang mengutarakan tuh banyak banget. Tapi mereka kurang lebih dari pendapat-pendapat ahli sendiri ada kesamaan nih. Jadi kesamaannya ini diperlukannya tetap diperlukannya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang dapat diwujudkan secara nyata. Jadi ini semua tentu harus dikembangkan. Jadi kurang lebih dalam pembahasan kita hari ini, gimana sih caranya atau gimana sih kita sebagai calon guru nanti menemukan minat kita agar dapat mendorong siswa-siswi kita nantinya untuk mengeksplor minatnya atau menggali bakatnya gitu, mengasah bakatnya lebih dalam lagi. Kurang lebih pembelajaran atau presentasi kita hari ini seperti itu ya teman-teman. Sesi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk dalam sesi tanya jawab ini nggak cuma tanya jawab aja, kita juga buka kritik dan saran. Kita akan tampung kritik dan saran dari teman-teman. Kita juga senang banget kalau dikoreksi sama Ibu Sri Mulyani, mungkin ada kesalahan pemahaman atau salah penafsiran dari kita. Jadi selanjutnya di sesi tanya jawab, di sesi diskusi kami buka ya teman-teman. Terima kasih atas atensi teman-teman dalam presentasi kami hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas terima kasih atas pertanyaannya juga. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.